Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islam Melia dengan NIM 21075-327. Di sini saya akan memaparkan bab 1, 2, dan 3 dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Kentang terhadap Sifat Organokletik Boba. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Boba adalah isian minuman yang saat ini sedang banyak digemari, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Boba berbentuk bola-bola kecil yang biasa juga disebut dengan tapioca pearl, bubble pearl, atau tapioca ball. Boba pertama kali dibuat pada tahun 1980-an di Taiwan. Kemudian seiring berjalannya waktu, minuman ini populer di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Boba berbahan dasar tepung tapioka, yaitu tepung yang terbuat dari singkong. Bahan lain yang dibutuhkan dalam pembuatan boba adalah gula, air, dan pewarna. Sejauh ini, tepung kentang jarang dimanfaatkan dalam produk inovasi pangan. Oleh karena itu, diperlukan substitusi tepung kentang pada pembuatan boba. Tepung kentang memiliki karakteristik, yaitu mempunyai daya serap yang tinggi, bertekstur halus, berasa sedikit manis, dan beraroma harum khas tepung kentang. Kemudian, identifikasi masalah. Dari latar belakang tadi, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah tepung kentang masih jarang dimanfaatkan dalam produk inovasi pangan. Kemudian untuk rumusan masalah, dapat ditarik beberapa rumusan masalah seperti bagaimana cara memanfaatkan tepung kentang pada produk inovasi pangan, dan apa pengaruh penambahan tepung kentang terhadap kualitas dan sifat organokletik boba. Kemudian tujuan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memanfaatkan dan membuat inovasi produk pangan baru dari tepung kentang dan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung kentang terhadap kualitas dan sifat organokletik boba. Kemudian ada pula manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis itu menambah wawasan peneliti dan masyarakat tentang bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan boba selain menggunakan tepung tapioka. Kemudian untuk manfaat praktisnya, itu bisa menambah pengetahuan cara pembuatan boba dengan penambahan bahan tepung kentang. Kemudian masuk ke bab 2, landasan teori, yaitu berisi tinjauan umum tentang boba, tepung tapioka, dan tepung kentang. Lalu ada kerangka berpikir dan hipotesis. Tinjauan tentang boba. Boba milk tea atau pearl tea menjadi populer pada tahun 1990-an di seluruh Asia dan mulai menjadi populer di Amerika Serikat dan Eropa sejak tahun 2000. Komponen utama dalam boba milk tea adalah susu, teh ataupun jus yang punya cita rasa manis ya. Dan untuk tambahan toppingnya itu biasanya bubble pearls yang biasanya berwarna hitam, terbuat dari singkong pati dan gula merah. Biasanya boba mempunyai tekstur yang kenyal dan berukurannya itu seukuran kelereng. Kemudian tinjauan tentang tepung tapioka. Menurut Razif dan Astawan pada tahun 2009 menyatakan bahwa tepung tapioka diolah dari olahan ubi kayu. Umumnya bentuk dari tepung ini dari buturan padi yang dalamnya terdapat dalam sel umbi singkong. Kandungan amilopektin yang tinggi dalam tepung tapioka itu menyebabkan sifat dari tapioka yang tidak mudah menggumpal, punya daya lekat yang tinggi, serta tidak mudah pecah atau rusak. Tinjauan tentang tepung kentang. Tepung kentang memiliki karakteristik unik yang cocok untuk aplikasi makanan karena memiliki ukuran granul yang lebih besar. Kemudian proses pembuatan tepung kentang pada prinsipnya sama dengan pembuatan tepung umbi-umbian yang lainnya. Kandungan pati yang tinggi pada tepung kentang cocok digunakan pada beberapa produk makanan tertentu. Penggunaan tepung kentang pada pembuatan produk makanan misalnya sebagai pengental, penambah warna, dan untuk memberikan rasa pada makanan tertentu. Kemudian untuk kerangka berpikir. Pembuatan boba substitusi tepung kentang dilakukan dengan persentase 20%, 30%, dan 40%.
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah komposisi bahan, peralatan, pencampuran, dan pengolahan, pembentukan produk, dan perobusan. Dari 3 sampel boba dengan persentase 20%, 30%, dan 40% tepung kentang akan diteliti lebih lanjut dengan penilaian subjektif. Penilaian subjektif dilakukan dengan uji indrawi untuk mengetahui warna, rasa, aroma, tekstur, dan volume. Untuk mengetahui kualitas indrawi terbaik boba tepung kentang, dan untuk mengetahui kesukaan masyarakat. Kemudian skema berpikir dapat dilihat pada diagram yang berikut. Kemudian hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis kerja, yaitu ada perbedaan penggunaan tepung kentang substitusi 20%, 30%, dan 40% terhadap kualitas indrawi boba ditinjau dari warna, rasa, aroma, tekstur, dan volume. Kemudian untuk hipotesis nolnya, itu tidak ada perbedaan penggunaan tepung kentang substitusi 20%, 30%, dan 40% terhadap kualitas indrawi boba ditinjau dari warna, rasa, aroma, tekstur, dan volume. Kemudian masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada metode penentuan objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah boba substitusi tepung kentang 20%, 30%, dan 40%. Kemudian untuk variabel penelitiannya, dalam penelitian ini ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan tepung kentang dengan substitusi 20%, 30%, dan 40%. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah kualitas indrawi boba hasil eksperimen dengan indikator warna, rasa, aroma, tekstur, dan volume, produk indrawi terbaik, dan tingkat kesukaan masyarakat. Dalam penelitian ini, variabel kontrolnya meliputi komposisi bahan, peralatan, pencampuran, dan pengolahan, pembentukan produk, dan perobusan. Kemudian untuk metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian ini, eksperimen yang dilakukan adalah pembuatan boba substitusi 20%, 30%, 40% tepung kentang. Pelaksanaan eksperimen. Untuk tempat pelaksanaan eksperimen itu berada di Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya itu dilakukan pada bulan Maret sampai April 2022. Bahan penelitian. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian adalah bahan-bahan yang berkualitas baik sehingga menghasilkan produk boba yang berkualitas dan memiliki kandungan gizi yang dapat bermanfaat untuk tubuh. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan boba dapat dilihat pada tabel setelah ini. Ini dia tabel daftar bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan boba substitusi tepung kentang. Untuk bahannya ada tepung kentang, tepung tapioka, gula aren, gula pasir, dan air. Dan untuk alatnya ada timbangan, panci, spatula, baskom, saringan, dan loyang. Kemudian untuk tahap pengolahannya itu ada 4, yaitu terdiri dari tahap persiapan, tahap pencampuran, tahap pembuatan dan pembentukan adonan produk, dan terakhir itu ada tahap perebusan. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penilaian subjektif. Uji daya terima atau kesukaan disebut juga uji hedonik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan dan penerimaan panelis terhadap suatu produk yang sedang diujikan. Hasil dalam penilaian yaitu kesukaan, tingkat suka atau tidak suka, dan untuk mengetahui kesukaan hasil respon menggunakan kelompok besar yang biasanya terdiri dari 50 orang hingga beberapa ratus orang. Pada uji ini, panelis memberi tanggapan skala kesukaan atau ketidaksukaan terhadap produk yang diujikan.
Kemudian alat penelitian. Alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah panelis konsumen. Panelis konsumen merupakan panelis yang tidak harus melalui tahap seleksi, berasal dari semua kalangan, dan memiliki sifat acak. Jumlah panelis konsumen biasanya 30-100 orang. Pada penelitian ini menggunakan panelis konsumen sebanyak 50 orang, yaitu yang berasal dari masyarakat RW 10 dengan rentang umur 18 tahun hingga 45 tahun, yang berada di Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Bogor. Kemudian untuk metode analisis datanya, metode analisis data ini adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh. Jadi nanti setelah data diperoleh dari panelis, data ditabulasi, kemudian dianalisis secara sistematika agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik atau cara analisis data menggunakan analisis varian untuk uji indrawi. Sebelum dianalisis menggunakan ANAVA terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas yang digunakan sebagai prasyarat sebelum dilakukannya uji ANAVA. Ya, demikian tadi paparan saya, paparan bab 1, bab 2, dan bab 3 dari proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.